Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Laila Oktaviana, NIM 21101011084. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang siklus Krebs. Baik, langsung aja simak video berikut ini ya. Sejarah siklus Krebs. Pada tahun 1937, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel, yang saat ini disebut sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri diambil dari nama sang penemu, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Pengertian siklus Krebs itu sendiri adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Tahapan respirasi aerob sendiri dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Seperti makhluk hidup lainnya, sel perlu melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi, salah satunya adalah lewat respirasi. Respirasi sel dapat bersifat aerob, artinya melibatkan pemecahan sempurna dari substrat dengan adanya oksigen. Respirasi aerob berlangsung di mitokondria sel dan menghasilkan lebih banyak energi. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan siklus Krebs itu? Sebagian besar energi yang diperlukan oleh makhluk hidup berasal dari proses katabolisme atau pemecahan glukosa yang terdapat dalam sel. Pada mulanya, glukosa akan mengalami proses glikolisis yang akan mengubahnya menjadi asam pirufat. Jika tidak terdapat oksigen, asam pirufat akan diproses lewat respirasi anaerob menjadi asam laktat atau alkohol. Tapi, jika terdapat oksigen, asam pirufat akan diproses lewat respirasi aerob untuk diolah menjadi energi, air, dan karbon dioksida. Dalam siklus Krebs terdapat dua tahapan penting, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif merujuk pada tahap perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan dibawa ke matriks mitokondria untuk menjalani siklus Krebs. Terdapat 8 tahapan siklus Krebs. Yang pertama yaitu sitrat, yang kedua isositrat, yang ketiga alfa-ketoglutarat, yang keempat suksinil, yang kelima suksinat, yang keenam fumarat, yang ketujuh malat, dan yang kedelapan oksaloasetat. Kedelapan tahapan ini bisa kita singkat dengan si iso alfa susu fumau. Tahap yang pertama yaitu pembentukan sitrat. Jadi, pembentukan sitrat berasal dari gabungan molekul asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Pembentukannya dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Tahapannya dimulai dengan pembentukan proton dari golongan CH2 yang berada di asetil CoA. Kemudian terjadi perubahan bentuk CH2 menjadi muatan negatif. Yang ketiga, gugus berkaitan dengan karbon karbonil C sama dengan O dari oksaloasetat. Dan yang terakhir, proses CoA akan hilang melalui hidrolisis. Tahap kedua yaitu isositrat. Terjadinya perubahan pada isomerasi sitrat yang kemudian menjadi isositrat, dan perubahan tersebut terbantu oleh enzim akonitase. Tahap-tahapannya meliputi proses perubahan isositrat terjadi karena reaksi isomerasi di mana air pertama kali terbuang dan air pertama kali kembali. Terjadi pemindahan gugus hidrosil dari satu atom karbon ke atom karbon lainnya yang berada di sebelah. Tahap ketiga adalah isositrat dehidrogenase. Tahapan-tahapannya meliputi perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrosil dari tahap kedua. Molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepaskan CO2, kemudian molekul akan terpisahkan. Jadi, molekul yang lepas dari enzim di sini akan menghasilkan alfa-ketoglutarat seperti gambar pada tahap 3 siklus itu. Tahap keempat, suksinil CoA. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan NADH dan CO2 dengan ikatan tioester berenergi tinggi dengan CoA. Selama proses oksidasi terjadi, NAD positif akan menerima reduksi menjadi NADH positif. Tahap kelima yaitu GTP dan suginate. Suksinil CoA pada tahap 4 diubah menjadi suksinat yang tergambar dalam bentuk berikut ini.
molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CoA, kemudian akan menghasilkan energi tinggi berupa suksinat. Fosfat melakukan perpindahan ke GDP dan menghasilkan GTP. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Tahap yang keenam yaitu fumarat. Suksinat dari proses atau tahapan siklus sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat. Hasil perubahannya terhadap FAD atau flavin adenin dinukleotid menghasilkan 2 atom hidrogen dari suksinat dan menghasilkan FADH2. Enzim suksinat merupakan satu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transfer elektron atau reduksi. Tahap ketujuh yaitu proses hidrasi. Pada tahap ketujuh ini, proses yang tergambar yaitu yang pertama terjadi penambahan atom hidrogen dari ikatan ganda karbon C sama dengan C pada fumarat, menghasilkan malat. Akibatnya, reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksi ditambahkan yang dapat menghasilkan malat. Tahap yang ke-8 atau tahap yang terakhir yaitu regenerasi oksaloasetat. Tahap terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksaloasetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim malat dehidrogenase tersebut. Oksaloasetat bekerja dengan cara menangkap asetil CoA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahap terakhir dari siklus sitrat adalah NADH. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dari siklus Krebs. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berapa sih jumlah ATP yang dihasilkan. Jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian reaksi Krebs sebanyak 12 ATP. Jumlah ATP tersebut secara rinci adalah sebagai berikut. 3 NADH itu sama dengan 9 ATP, 1 GTP sama dengan 1 ATP, dan 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.